Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Pacitan. Salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sahabat podcast, kita akan membahas tentang kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Yang kita tahu kurikulum itu jadi seperangkat program pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah, kemudian itu didistribusikan ke sekolah untuk dilaksanakan pada proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kurikulum dan implementasinya nanti di sekolah. Kali ini kita kedatangan tamu. Kami mengundang Bapak Pengawas SMK, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Pacitan. Saya perkenalkan, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Kemudian kita juga mengundang Pak Iwan, selaku yang setiap hari mengajar di kompetensi keahlian multimedia di SMK Negeri 1 Pacitan. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi. Sehat nggih Bapak? Alhamdulillah sehat. Hari ini lumayan sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Pak Iwan nggih? Semangat ya. Pak Iwan ini selalu semangat. Baik. Mungkin yang pertama saya tanya ke Pak Heru terlebih dahulu selaku pengawas SMK. Untuk yang tahun ajaran ke depan ini Pak yang akan datang 2022-2023, kita kan tahu kemarin satu semester ke belakang itu perubahan dari daring, kemudian PPKM sudah longgar, Covid juga longgar, sudah mulai melakukan PTM secara terbatas. Setelah 2 tahun yang kemarin kita selalu melaksanakan pembelajaran dengan daring. Nah, ini yang tahun ajaran baru ini nanti kira-kira bagaimana Pak? Full semuanya atau masih ini Pak? Terima kasih. Podcast SMK Negeri 1 Pacitan ya. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran ini. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud itu ya, bahwa untuk pemulihan pembelajaran sekolah kita diberikan kebebasan untuk memilih dari 3 pilihan itu. Yang pertama, kita bisa melaksanakan kurikulum 2013 secara utuh gitu ya. Ini. Terus yang kedua, kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan karena memang masa Covid gitu. Jadi kita bisa menggunakan itu. Terus yang ketiga, kita menggunakan kurikulum merdeka. Ini merdeka. Nah, untuk implementasinya tahun pelajaran yang akan datang gitu ya, tahun pelajaran 2023 itu ya. Jadi 22 dan garis 223 ini sekolah gitu ya. Sudah menerapkan khususnya untuk kelas 10 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 ini bisa menggunakan ini pilihan 2 atau pilihan 1 gitu ya. Jadi karena ini masa Covid ini sudah reda gitu ya, maka ini pilihan 1 yaitu kita kembali ke kurikulum 2013. Ini untuk implementasi di kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk kelas 10-nya kita menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kemarin gitu ya, sesuai dengan pilihan dari SMK Negeri 1 ini ya, SMK 1
ini memilih gitu, karena kurikulum merdeka ini ada 3 pilihan juga, pilihan 1, 2, dan 3. Pilihan 1 itu adalah mandiri belajar. Mandiri belajar ini yang menerapkan seperti kurikulum 2013 di situ. Terus yang kedua, mandiri berubah. Nah, terus yang ketiga, mandiri berbagi gitu ya. Jadi kalau mandiri berubah di sini, sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Pemerintah sudah menyediakan di situ di akun belajar. Ya. Jadi guru menggunakan akun belajar atau di SIM PKB ya, itu SIM PKB Pak Bener ya. Itu di situ sudah ada, sehingga guru-guru tinggal mengambil materi yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu, dengan menggunakan akun belajar dari setiap guru ini. Nah, SMK 1 Pacitan kemarin itu menggunakan yang kedua, yaitu mandiri berubah gitu. Mandiri berubah. Sedang mandiri berbagi untuk siapa ini? Mandiri berbagi ini untuk sekolah yang sudah ditunjuk sebagai sekolah itu program PK, yaitu pusat keunggulan ya. Jadi mudah-mudahan SMK 1 ke depan juga bisa menjadi sekolah pusat keunggulan. Demikian. Nah, kemudian tadi menyebutkan tentang kurikulum merdeka Pak Ge. Iya. Perbedaannya dengan kurikulum yang 2013 intinya itu kalau dari namanya pikiran saya bebas memilih belajar sesuatu. Apakah begitu atau ada petunjuknya Pak tentang ini? Begini Bapak nih ya, jadi pemirsa atau podcast SMK Negeri 1 Pacitan ini, pengertian merdeka ini, jadi pada prinsipnya pendidikan ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak atau pada murid-murid. Jadi menuntun segala kodrat. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pengertian merdeka di sini itu, anak itu mempunyai kodrat yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Anak dilahirkan dari desa, anak dilahirkan di kota, anak dilahirkan di kondisi yang pas saat itu ada bencana, anak dilahirkan saat atau dari keluarga kaya dan sebagainya, atau di musim yang tidak sama. Jadi ini pun juga pasti akan mempengaruhi anak ini. Jadi kodrat itu sudah ada 2, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Anak dilahirkan pada zaman yang berbeda, ini pun juga perlu penanganan yang berbeda. Sehingga kita memberikan kemerdekaan kepada guru gitu ya, memberikan kemerdekaan kepada anak untuk mengembangkan potensi bakatnya di situ. Agar anak itu merasa bahagia, merasa senang itu sekolah itu ya. Maksudnya gitu. Bukan berarti merdeka itu sakarpe dhewe. Perkataan kami ketika kata-kata merdeka itu. Jadi merdeka ini artinya kita itu adalah untuk menuntun, mengawal, mengembangkan potensi diri anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Apalagi saya jelaskan juga di sini ya. Anak ini mempunyai bakat yang tidak sama. Bahkan cara belajarnya pun tidak sama. Dari lahir pun mereka berbeda. Berbeda gitu. Cara belajarnya ada yang anak itu yang cara belajarnya itu mungkin dengan cara membaca, mendengarkan atau kinestetik yang terakhir itu kan kinestetik. Bahkan tingkat inteligensi anak pun juga tidak sama. Maka cara mengajar kita pun juga harus tidak sama. Yang mana kita harus menggunakan pendekatan diferensiasi gitu ya. Itu. Kalau pengertian saya kalau dibedakan itu berarti nanti ada ketika di kelas kita kelompokkan yang penerimaannya itu bagus kita sendirikan, yang kurang kita sendirikan, atau mix supaya mereka bisa kolaborasi. Kolaboratif ya, jadi kita nggak bisa membeda-bedakan gitu. Hanya cara penanganannya itu berbeda. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasikan, wah ini anak pintar disendirikan, anak yang tidak begitu pintar disendirikan, itu nanti akan membuat iklim yang tidak bagus. Maka tetap harus berbaur, ini saling membantu. Nah, di dalam merdeka sini, Bapak dan Ibu ya, saya juga ya, merdeka ini
terkait dengan dari kurikulum Merdeka ini kan terkait apa dengan SKL-nya. SKL-nya apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pancasila. Kan gitu. Jadi tujuan SMK atau tujuan dari pendidikan di kurikulum Merdeka ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu pelajar yang bagaimana, lulusannya bagaimana? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang pertama. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis, dan 6 adalah mandiri. Nah, ini saya jelaskan dulu satu persatu. Beriman, bertakwa. Ini harus kita lakukan di sekolah, sehingga sekolah harus bisa menuntun, mendampingi anak untuk dapat beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia di sini. Berkebinekaan tunggal, menghargai perbedaan, menghormati keragaman. Jadi untuk memupuk keragaman gitu ya. Jadi berbeda itu hal yang biasa, tapi keragaman yang ini yang harus kita junjung tinggi di situ. Kemampuan bergotong royong. Seperti tadi, kalau siswa itu dibedakan antara yang pinter dewe, yang tidak pinter sendiri, itu nanti tidak akan muncul sini. Jadi berkebinekaan nggak muncul, kegiatan gotong royong pun juga akan tidak muncul di situ. Gitu ya. Terus bernalar kreatif ya, kreatif itu sangat penting, kreatif. Anak itu membuat anak menjadi kreatif. Kreatif di sini ya, kreativitas ini harus kita lakukan di situ ya. Jadi kita wujudkan pembelajaran kita agar anak-anak biar kreatif gitu. Sehingga cara-cara belajar tempo dulu, misalkan ya di sini misalkan di tata busana misalkan ya. Anak-anak harus membuat pakaian model A, semuanya sama, itu nggak boleh sebetulnya. Kainnya warnanya harus hijau semua, itu nggak boleh. Silahkan anak diberikan kebebasan untuk membuat model sendiri, warnanya apa dan sebagainya. Jadi tidak boleh harus ini. Berikan kemerdekaan anak, gitu ya. Proses berkreasi, kreativitasnya anak ini yang kita junjung. Tapi kalau harus A, harus B, harus seperti ini, itu nanti anak tidak akan kreatif. Isinya takut untuk melangkah. Kayak gitu. Kita harus membimbing. Bernalar kritis, berarti bisa menganalisis anak. Misalkan dalam proses pembelajaran yang kita kenal di SMK adalah TEFA ya, Teaching Factory itu. Dimulai dari membuat proposal. Proposal pun juga harus didiskusikan, dipresentasikan sebelum membuat sesuatu. Misalkan anak akan membuat pakaian, misalkan pakaian kemeja batik misalkan gitu ya. Itu setelah membuat proposal, anak harus mampu mempresentasikan dulu. Nanti setelah jadi juga mempresentasikan, ini untuk melatih anak untuk bernalar kritis gitu ya. Di situ. Terus mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Jadi kita tetap bergotong royong, tapi tetap harus untuk hal tertentu harus mandiri, tidak tergantung. Jadi percaya pada diri sendiri. Ini yang harus kita lakukan di dalam kurikulum Merdeka ini, sehingga profil pelajar Pancasila ini benar-benar kita wujudkan. Gitu. Itu tetap pada peran guru sebagai fasilitator. Nah, ya, terima kasih ini. Sekarang peran guru ya. Sebelum peran guru, saya jelaskan dulu nilai-nilai guru. Guru-guru gitu ya. Untuk mewujudkan Merdeka Belajar di sini gitu ya. Maka guru-guru ini harus memiliki yang pertama jiwa mandiri. Mandiri di sini di saat era seperti ini ya, jangan hanya tergantung pada orang lain atau saya akan melakukan pengembangan diri setelah ada undangan. Itu berarti tidak mandiri. Maka harus mandiri, mencari sendiri, meningkatkan kompetensi atas keinginan sendiri gitu ya. Dalam rangka untuk memberikan layanan terbaik untuk anak-anak itu. Jadi mencari informasi, karena zaman sekarang ini kan dengan klik itu aja kan, itu sudah bisa kita cari informasi apapun, mandiri. Reflektif, guru harus punya nilai reflektif nih. Jadi reflektif ini harus mampu introspeksi diri. Jadi introspeksi ini bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Jadi orang lain itu memberikan kritikan, sehingga guru saat ini jangan alergi kritik, karena sebagai bahan refleksi untuk mengetahui kekurangan kita untuk menuju yang lebih baik di situ. Nilai ini harus dimiliki oleh seorang guru saat ini, mindset harus kita ubah. Kan masih ada loh guru yang dikritik mesum. Masih. Ya, itu. Saya sendiri kadang begitu, Pak.
refleksi ini dari siapa? Dari guru dan bisa dari murid. Iya. Murid bisa memberikan Nggih. masukan. Oh, katakanlah Pak Heru itu ngajar kok mulek itu bingung ramudeng. Kalau anak seperti itu atau mungkin waktu kita ngajar siswanya itu rame, kita introspeksi diri, kenapa rame ya? Berarti cara ngajar kita tidak menarik gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Iya. Tapi bagi orang-orang yang tidak reflektif di sini ya, itu biasanya marah, anak rame marah langsung gebrak meja, itu bisa terjadi tuh seperti itu. Pernah tuh? Ya. Pernah. Terus kolaboratif, guru harus punya jiwa kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapapun. Ini sangat penting gitu ya. Kalau guru itu hanya pinter-pinter dewe, misalkan guru TI ya, guru TI kan pinter di TI. Lah guru yang belum bisa TI itu mengajari, oh gini loh caranya membuat PowerPoint yang menarik, caranya gini loh membuat. Lah kita ajari, gunakan fasilitas-fasilitas yang ada di situ. Misalkan, oh kerjasama kolaboratif membuat karya tulis berkolaborasi menggunakan Google Doc misalkan, diajari seperti itu. Guru kan nggak tahu diajari. Lah ini kita kolaborasi, saling membantu, saling memberi untuk meningkatkan utamanya adalah pelayanan kepada siswanya itu. Inovatif otomatis, guru harus inovatif ya. Jadi kreatif, inovatif itu ya, berpihak pada murid sehingga tugas guru ini harus berpihak pada murid gitu ya. Jadi konsentrasi kita ini adalah berpihak pada murid. Lah, sekarang peran guru itu apa? Peran guru ini adalah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi menggerakkan komunitas sehingga sebagai guru, misalkan saya ini guru TI ya, mampu menggerakkan komunitas praktisi. Jadi mohon Bapak Ibu guru semuanya, cara mengajar kita di era seperti ini kita bisa menggunakan pembelajaran daring dengan fasilitas seperti ini. Kita mampu menggerakkan dengan seperti itu. Kita harus bisa di situ. Ya. Jadi menggerakkan, jadi praktisi. Jadi MGMP-nya jalan guru-guru itu. Ini perannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada murid. Terus berikannya menjadi coach bagi guru lain. Coach penting, gitu ya. Coach ya. Itu peran guru sesama guru nih ya, belum kepada murid. Coach. Jadi coach itu berarti setelah tahu ya. Jadi guru tadi ya, tadi kan ada reflektif. Guru tadi ngajarnya kok rapi, nak Pak Sawang kok nggak begitu apa ya bagus lah. Kita mampu menjadi coach kalau tahu. Jadi coach itu kan apa ya? Beda dengan konseling ya. Coach itu kan hanya membantu, memecahkan masalah, masukan, yang menyelesaikan ya yang bersangkutan gitu ya. Ini coach gitu ya. Ini bisa seperti itu. Terus berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Ini harus bisa pimpinan murid ya dalam kegiatan intra, maupun ekstra kurikuler karena tugas kita adalah harus mampu mewujudkan murid itu sebagai pemimpin pembelajar. Tujuannya ya dalam merencanakan pembelajaran itu murid terlibat. Nah, guru juga harus mampu mewujudkan kepemimpinan pembelajaran di dalam kelas di situ. Terus yang berikutnya adalah mendorong kolaborasi kerjasama. Jadi ojo pinter dewi. Jadi kita kolaborasi sama teman. Tujuannya ya keberhasilan sekolah adalah keberhasilan bersama, bukan keberhasilan individu. Contohnya anak-anak yang juara LKS itu bukan karena pembimbingnya, tapi kolaboratif, ada dukungan dari semua pihak. Makanya perlu kita seperti ini. Terus juga menjadi pemimpin pembelajar itu penting sekali sehingga guru harus bisa menjadi pemimpin karena semua prinsipnya adalah leader. Nah, guru di situ adalah pemimpin. Nah, saya tambahkan lagi peran-peran guru terhadap murid. Yang pertama sebagai tutor. Ya. Tutor. Jadi sebagai tutorial ya. Jadi kalau dulu tuh guru tuh selaku instruksional, perintah-perintah, sekarang harus bisa menjadi tutor. Ya. Bisa menjadi fasilitator. Bisa menjadi konselor. Kalau anak yang mengalami masalah, bisa kita bantu konseling. Orang kayak bocah rame langsung gebrak mejane itu enggak, jadi kita bantu kenapa masalah. Tapi anak itu punya masalah, kita harus bisa menyelesaikan jadi konselor. Yang berikutnya dari coach. Pelatih. Ya, coach. Kucing itu ya. Kita melakukan coaching. Ya. Kusinya siswa, coach kan guru. Jadi kita menjadi coach. Okay. Membantu menyelesaikan gitu ya. Jadi ada masalah kita membantu yang menyelesaikan anak sendiri. Jadi anak memberikan solusi, kita hanya memberikan solusi gitu ya. Nanti anak yang akan memilih sendiri, oh ini ya, gitu ya. Ini solusi. Dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi pendidik.
Kalau guru itu hanya sekedar menyampaikan materi, zaman sekarang itu nggak penting. Ya, karena materi itu sudah ada, anak itu takonnya apa ya, sekarang tanya apa coba? Klik muncul. Ada semuanya di Android itu di gadget ada semua. Kadang lebih, Pak. Iya. Nah, yang penting tugas guru kan Lebih. mendampingi anak, Nggih. membentuk karakter tadi itu yang penting agar nanti anak bisa berkembang menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Itu yang paling penting. Ya. Kalau yang saya tangkap sebenarnya apa saya yang salah tangkap? Perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan 2013 kalau dilihat dari 6 profil pelajar Pancasila itu juga tidak jauh berbeda, Pak, dengan yang 2013. Ada yang berkurang atau ada yang ditambahkan, Pak? Sebetulnya kurikulum itu hampir sama gitu ya. Ada perubahan-perubahan sedikit. Yang beda tadi itu adalah perubahan mindset. Jadi memerdekakan anak. Fokusnya memerdekakan anak, gitu ya. Anak lebih berpusat ke pada siswa, berpusat pada murid, gitu ya. Jadi pendidikan berpusat pada murid. Intinya di situ. Ya, itu nanti bisa dilihat di dalam Permendikbud dan juga spektrum kurikulumnya nanti itu ada di situ. Berarti boleh nggak gini, Pak? Misalkan kita berikan satu proyek mereka, kita berikan panduan, kemudian kita bentuk kelompok ke mereka. Otomatis mereka kan berproses dari mulai perencanaan, produksi sampai jadi. Boleh enggak misalkan pada waktu proses perencanaan itu kita sedikit menjauh begitu. Maksudnya menjauh itu supaya mereka bisa mandiri. Boleh enggak, Pak, seperti itu? Ya. Atau harus tetap mendampingi terus begitu atau? Gini, Bapak ya. Jadi untuk melaksanakan kurikulum ya, khususnya adalah produktif ya. Khususnya adalah produktif. TEFA itu wajib dilaksanakan ya. Teaching Factory. Teaching Factory itu adalah pembelajaran yang berbasis produksi, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di industri lah ini yang kita adopsi. Kita bawa ke pembelajaran. Iklim kerjanya ya, sistem iklim kerjanya itu. Nah, ini. Gini, saya masih ingat dari Pak Dirjen waktu itu ya, Pak Wikan ya. Ikan ya. Jadi kalau nggak salah ya, ini mohon maaf nih ya. Jadi kita itu jangan hanya textbook. Ya. Kita melihat pasar. Jadi kalau produktif, mata pelajaran produktif kita melihat pasar. Pasar itu apa yang lagi tren saat ini. Kita melihat pasar, ingin membuat suatu produk itu. Kan masih banyak SMK-SMK itu yang memproduksi produk itu masih tempo dulu yang digunakan untuk praktek anak-anak itu loh. Saya melihat di sekolah gitu. Dari dulu hanya membuat kotak tisu selawase sampai numpuk-numpuk barang itu. Sampai saya tanya, sekarang seandainya ini kamu bawa ke pasar, kira-kira ada yang membeli enggak itu? Pasti enggak ada yang beli. Bahkan membuat meja, saya pernah buat meja. Meja kamu loh ini bagus sebetulnya itu. Coba dijual di pasar, kira-kira laku enggak? Karena dia akan bingung meja ini untuk apa? Meja makan terlalu kecil, meja belajar terlalu tinggi, meja apa lah ini, bingung. Bahkan gurunya nggak bisa menjawab di situ, meja apa? Pak, ayo, bukunya seperti ini masalahnya di buku paketnya lah gitu. Nah, textbook, sehingga tadi yang jenengan sampaikan gitu ya. Maka pembelajaran produktif ini kita lihat pasar saat ini apa yang lagi tren, biar anak itu tahu bahwa kita produksi ini orientasinya adalah pasar. Nanti kalau lulus, pasar apa yang kira-kira pasar apa yang diinginkan, termasuk membuat pakaian pun ya pasar yang ada. Lah pasar ini tergantung dari pasar yang disorot oleh anak. Mungkin anak di Tulaan, mungkin dia melihat pasar orang-orang Tulaan. Oh, orang Tulaan senangnya baju kuning misalkan. Terus oh, anak Lorok ini senang baju hijau. Itu ya silahkan warna itu misalkan gitu. Kita nggak bisa menyalahkan pada anak itu. Kita hanya membimbing, mengarahkan pada anak. Itu di kurikulum Merdeka. Berikan kemerdekaan pada anak untuk berekspresi di situ. Kita tetap tidak keluar dari kurikulum, otomatis kalau seperti itu. Kalau kurikulum Merdeka ini yang untuk SMK, Pak ya, itu juga merubah spektrum atau tidak, Pak? Spektrum kurikulum ini ada perubahan gitu ya. Kurikulum Merdeka gitu ya.
sesuai dengan apa ini, saya bacakan dulu ya, saya nggak begitu hafal nomornya. Spektrum ini perubahan Direktur Jenderal, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah nomor 06 D.D5 KK 2018 ini yang kemarin. Sekarang ada perubahan baru lagi di situ. Di kurikulum Merdeka ini ada perubahan spektrum, yaitu perubahan dari kompetensi keahlian menjadi konsentrasi keahlian. Bahkan ada kompetensi keahlian gitu ya yang hilang, harus ganti atau beralih ke konsentrasi yang lain. Sebagai contoh, jurusan yang ada kompetensi keahlian di SMK 1 Paitan yaitu multimedia. Multimedia kurikulum 2023 yang akan datang itu nanti sudah nggak ada lagi, itu akan ganti menjadi masuk di apa namanya Mbak itu? Saya lupa itu. Produksi film ya. Iya. Masuk produksi film gitu. Ada pilihan, suruh pilih ke produksi film atau ke broadcast atau ke yang satunya animasi, ke DKP, desain grafis atau itu. Jadi pilihan. Nah, di sini ngambil apa tuh? Di sini 10.52. Ambil apa itu? Ambil di produksi film kan? Produksi program televisi, Pak. Televisi di situ ya. Jadi mengambil situ. Sehingga ada perubahan. Jadi kompetensi keahliannya juga tetap ada tuh, ada bidang, ada program keahlian. Kalau yang 2013 kemarin namanya adalah kompetensi keahlian. Betul. Tapi di kurikulum Merdeka ini berubah menjadi konsentrasi keahlian. Gitu. Ada perubahan dikit gitu ya. Perubahan itu lebih karena saya itu ya tiap hari juga ngajar multimedia. Lebih karena tren sekarang yang digital begitu, atau mungkin karena dulu multimedia itu banyak Pak nggih. Maksudnya banyak itu kalau kita data begitu, lulusan, kemudian jumlah sekolah yang membuka, kemudian keterserapan, mungkin arahnya ke situ, atau karena memang memenuhi kebutuhan ini tadi Pak. Ya. Kembali lagi ke tujuan SMK itu ya. Yeah. Tujuan SMK yang pertama adalah mencetak ya, atau menghasilkan lulusan ya. Yang pertama untuk bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi yang sudah ada di SMK. Tujuannya kan itu. Nah, sekarang dari yang dua tadi, bekerja dan wirausaha. Kalau kita bekerja wirausaha, alasannya apa nih? Pasar kerja. Perubahan spektrum, perubahan struktur kurikulum tadi itu, spektrum tadi juga salah satunya adalah pasar kerja yang dibutuhkan, gitu ya. Itu pasar kerja yang dibutuhkan. Makanya saya sering ke SMK itu. Ayo kita selalu melihat pasar, membuat produk apapun itu pasar, karena muaranya semuanya ke pasar gitu ya. Termasuk perubahan struktur kurikulum ini atau spektrum ini karena pasar. Mungkin pasar dari penelitian saya juga nggak tahu, karena ini adalah kewenangannya pihak pusat gitu ya. Itu mungkin dari penelitian itu bahwa program ini, jurusan ini sudah nggak begitu diminati. Yang pertama mungkin pasar kerjanya coba dialihkan ke sini. Paling nggak nanti kalau kita pindah ke prokli yang baru, tetap nanti multimedianya masih jalan itu. Karena kan ini basisnya saya potong di situ Pak. Kalau ngikuti tren sebenarnya kalau multimedia itu karena kami biasa di multimedia itu, jadi semua kalau di kurikulum yang multimedia 2013 itu semua dipelajari Pak. Tapi tidak mengerucut kepada satu kompetensi, tidak.
berbeda misalkan dengan yang animasi begitu, memang membentuk calon-calon animator ngaten, Pak. Kalau multimedia kan tidak banyak yang dipelajari. Kalaupun berpikirnya tren multimedia itu yang dipelajari Bapak banyak, Pak. Ya web, ya grafis, ya animasi, ya dan sebagainya. Tapi kadang-kala anak-anak itu tidak mengerucut ke satu kompetensi. Mungkin itu mungkin yang membuat pertimbangan kenapa ini terlalu banyak yang dipelajari mungkin, Pak. Oh, saya nggak begitu aneh ya. Jadi di multimedia saya nggak begitu memahami gitu ya, betul ya. Kalau saya orientasi saya salah satunya mungkin pasar gitu ya. Mungkin salah satunya adalah pasar. Terus yang kedua untuk pengembangan diri anak, artinya untuk meningkatkan kompetensi, untuk menambahkan kompetensi tambahan itu, maka di sekolah kan diberi peluang ya untuk pengembangan diri anak-anak gitu ya, pengembangan diri. Misalkan nanti untuk yang lainnya, misalkan bagi anak mungkin nanti broadcast tadi ya, di broadcast bisa nambah mungkin di yang lain itu silahkan untuk peningkatan kompetensi yang terkait langsung dengan jurusan yang ada. Gitu. Jadi banyak Pak jurusan ini yang di situ nggak ada gitu. Pasarnya sepi, maka itu diganti dengan yang lain atau muncul yang baru. Ya. Saat ini itu kan tren-trennya sekarang kan apa Pak ya? YouTube ya mungkin ya, YouTube itu kan isinya kan banyak film-film pendek lah. Ini kan juga peluang juga bagi sekolah ini untuk memproduksi hal semacam itu. Mungkin ya. Jadi saya nggak begitu paham alasan yang sebenarnya. Tapi salah satunya adalah pasar kerja kalau saya. Nah, terkait dengan kurikulum pergantian dari 2013 ke kurikulum Merdeka ini salah satu imbasnya ini Pak Iwan ini Pak. Iya, gimana? Mungkin Pak Iwan bisa ceritakan. Oh iya, Pak. Terima kasih Pak Stu. Iya, monggo silakan. Nah, dari imbas kurikulum Merdeka dari kurikulum 13 ke Merdeka, akhirnya kita sebagai pengajar juga coba istilahnya penerapan dalam kami melaksanakan pembelajaran di SMK. Akhirnya saya mencobakan dari kolaborasi antara kurikulum 13 kemudian prototype dan ke Merdeka. Nah, setelah itu ternyata setelah kami mencobakan pendekatan melalui beberapa metode di pembelajaran, kami akhirnya anak itu kan tidak harus tag seperti yang itu Pak, harus mengikuti panduan yang ada, harus seperti ini dan nah. Nah, setelah itu akhirnya kami cobakan anak harus mempunyai setiap anak itu tadi mempunyai ide masing-masing, setiap anak punya kreasi masing-masing. Nah, akhirnya dalam kami membelajarkan, kami juga pendekatan dengan sepenuhnya ke anak. Contohnya umpamanya anak kita kasih job, jadi semacam project. Jadi setiap siswa mempunyai project masing-masing. Nah, setelah itu mereka ajukan ke kita, kemudian setelah project jadi, proposalnya jadi, akhirnya kita bimbing, kita arahkan. Tesnya kamu di sini, cocoknya di siswa yang A ini, cocoknya mungkin di kayak reseller, yang sini menjual ini dan sebagainya. Nah, kebetulan kami pengajar di multimedia di PKK, produk kewirausahaan, project kewirausahaan. Akhirnya kami mengajarkan mereka juga begitu Pak. Per siswa itu juga beda-beda penanganannya. Per siswa akhirnya projectnya berbeda-beda. Nah, setelah itu imbasnya mereka ternyata bisa lebih fleksibel dalam menerapkan dan menghasilkan setiap produknya. Contohnya akhirnya mereka bisa mandiri. Itu yang globalnya. Tentang yang kompetensi keahlian yang tahun depan ini sudah harus berganti karena spektrumnya berganti, bagaimana Pak yang di SMK 1 Pak Iwan sendiri di jurusan Bapak?
Kalau yang jurusan kita berganti, kita akan konsentrasinya nanti ke produksi televisi. Nah, itu konsentrasinya kita fokuskan bagaimana anak bisa belajar di balik layar. Kemudian juga ada tambahannya di film, Bapak. Karena kita awal arahnya itu broadcast dan perfilman, tetapi kita konsentrasinya kita ngambilnya di produksi siaran televisi. Akhirnya kita juga mengajarkan mereka bagaimana mereka harus bisa menangani produksi sebuah siaran, dan di sebuah siaran itu nanti di produksi televisi itu nanti mereka juga harus membuat tayangan. Nah, selain buat tayangan, mereka juga produksi TV itu kan tidak hanya berhenti, Pak, ya, berseri, bersambung dan sebagainya. Otomatis mereka harus diajarkan bagaimana memanajemen sebuah produksi. Nah, Pertanyaannya kenapa memilih yang broadcast? Tadi kan ada literatur yang bisa ke DKV, Pak ya, bisa ke animasi, bisa ke film. Nah, kenapa ke penyiaran, Pak? Begini, Pak Restu. Kenapa kami memilih ke produksi siaran? Karena kalau kami memilih di DKV itu nanti fokusnya ke iklan, Grafis. grafis saja. Kemudian kalau ke animasi kita konsentrasinya ke animator. Sedangkan akhirnya kami memilih produksi televisi, di situ bisa memanajemen sebuah acara televisi dan juga bisa membuat tayangan film. Tentu memilih itu tidak lepas dari daya dukung, Pak. Misalkan sumber daya, Bapak Ibu gurunya mungkin, kemudian daya dukung IDUKA. Itu sudah melalui proses penelitian atau Oh betul, Bapak. Kalau dari daya dukung dari pengajar sendiri di SMK 1 kebetulan ada beberapa tenaga pengajar yang mumpuni di bidang broadcast. Kemudian juga ada yang sampai kita itu sudah bisa mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional. Jawa Timur sampai ke nasional itu kebetulan kita mendapatkan kejuaraan di perfilman dan sebagainya. Nah, kemudian juga dari tenaga pengajarnya semua tersertifikasi menjadi produser. Ini kebetulan sertifikasi dari MMTC di Jogja, ada beberapa tenaga kerjanya sudah tersertifikasi. Kemudian juga prestasi siswa tadi yang menjadi daya dukung, dan sekolah, dari pihak sekolah juga mendukung untuk pengajuan kita di produksi televisi. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak Heru, ketika sudah diputuskan kurikulum Merdeka, ini yang harus disiapkan kami selaku pendidik sama sekolah apa, Pak, kira-kira, Pak? Yang disiapkan yang pertama itu adalah ya kurikulum itu sendiri, dokumen kurikulumnya itu yang pertama. Terus yang kedua yang dipersiapkan lagi ya kita harus selalu mengikuti perkembangan dari pemerintah gitu ya, karena di situ kan ada peraturan-peraturan PP, Permen dan sebagainya. Ini yang harus kita baca, kita pelajari, kita diskusikan gitu ya. Itu yang paling penting adalah itu. Dan berikutnya adalah perubahan mindset ini ya. Jadi kita harus melakukan pembelajaran atau melakukan tugas kita ini berpusat pada murid gitu ya. Jadi orientasi adalah murid. Guru memiliki visi terhadap apa? Murid saya nanti kalau lulus ingin jadi apa, menjadi apa. Itu yang penting. Jadi guru punya visi. Kalau sudah punya visi, maka misinya ini. Kalau guru nggak punya visi, makanya visi untuk pendidik ya. Misalkan saya dari guru multimedia atau guru apa tadi, kata multimedia gitu ya. Lulusan saya nanti akan menjadi seperti ini, gitu ya.
Maka langkah-langkah seperti ini, sehingga guru yang pertama punya visi. Setelah punya visi, misi, lah itulah yang akan merubah mindset seorang guru, gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Heru. Mungkin closing statement Pak Heru terkait dengan masa-masa PPDB datang ini, Pak. Mungkin bisa memberikan gambaran ke adik-adik kelas 9. Untuk PPDB tahun pelajaran 2022-2023 ini ya, banyak pilihan sekolah gitu ya. Jadi kepada masyarakat ya, kepada lulusan SMP, MTS ini ya, banyak pilihan sekolah gitu ya. SMA dan SMK. SMK 1 ini adalah sekolah yang sudah sangat bagus, didukung dengan peralatan yang bagus gitu ya. Program keahlian dan konsentrasi keahlian yang ada ini adalah sangat bagus dan berorientasi pada pasar gitu ya. Saya yakin dengan memilih SMK 1 untuk lulusan SMP MTS tidak salah gitu ya. Tidak salah karena akan masuk sini nanti akan dibina, dibimbing ya untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Terus siap kerja dan bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kompetensi yang ada gitu ya. Mungkin itu. Mungkin Pak Iwan closing statement. Oke. Untuk SMK 1 Pacitan, terutama nanti di broadcast dan perfilman ini nanti, kami akan berkonsentrasi dan istilahnya mengikuti pasar dan terutama seperti kurikulum Merdeka tadi. Jadi kita berpihak kepada murid terlebih itu dan bagaimana kita akan mendorong mereka untuk betul-betul bisa dan betul-betul mampu untuk tujuan di pembelajaran broadcast dan perfilman sendiri, terutama di produksi televisi. Baik. Terima kasih Pak Iwan, Pak Heru atas dialog kita kali ini cukup menarik. Ya, kita sama-sama ikhtiar, kami juga Pak di bawah bimbingan Pak Heru juga ikhtiar untuk bagaimana anak-anak nanti sukses di masa depannya. Terima kasih sebelumnya Bapak-bapak semua ya. Sobat Podcast, demikian perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Salam SMK. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat.